yang ini adalah anak-anak Tuhan itu terang semua. Kita semua itu harus menjadi anak terang. Nggak boleh ada kegelapan di dalam diri kita. Kuasa kegelapan juga nggak boleh bercokol. Tidak boleh tertanam dalam hati kita. Jadi anak Tuhan itu jangan sembunyikan apa-apa ya. Nggak happy loh hidup begitu itu. Luar dalam mesti sama. Saya terapkan itu juga sebagai pendeta. Pendeta malah justru harus hati-hati, tanpa kecuali. Karena Tuhan kalau menegur itu yang pertama-tama ditegur adalah ahli Taurat. Ahli Taurat itu nggak salah sih, karena mereka ahli di dalam firman Allah. Tapi membuat mereka Farisi adalah karena mereka pura-pura, karena luar dalamnya nggak sama. Kemunafikan adalah dosa yang paling kejam dan bengis kalau Tuhan Yesus itu tegur. Dosa zina aja Tuhan bela asal orangnya bertobat. Nggak ada dosa besar kecil sih, semua dosa ya sama, gagak semua ya hitam. Tapi dosa munafik itu membuat Tuhan muak ya. So please be hati-hati. Apalagi di kota besar seperti Jakarta, kata haleluya dan sebagainya itu udah biasa di mulut orang-orang percaya, shalom apalagi. Be careful, for God sees the heart. Karena Tuhan melihat hati. Anak-anak Tuhan itu terang semua. Anak Tuhan itu terang semua hatinya. Wajahnya itu loh terang-terang, ini gak ada hubungannya dengan kompleksitas kulit kita. Kulit kita itu mulus atau jerawatan, atau warna kulit bahkan. Tuhan menciptakan setiap manusia itu beda. Gak ada hubungannya sama kompleksiti. Gak ada hubungannya. Terang itu bicara tentang sifat, karakter, paradigma, pikiran, perbuatan. Anak Tuhan itu wajahnya terang. Kerasa gak? Dari suku bangsa apa aja wajahnya itu loh terang. Terang wajah. Apa maksud saya wajahnya terang itu susah untuk jelaskan. Kalau orang dunia gak kenal Tuhan yang percaya superstisi, mereka selalu berkata auranya beda. Itu loh, anak Tuhan itu auranya beda. Ini saya belum sampai ke firmannya, saya jelaskan dikit ya. Minggu lalu saya barusan ketemu sama satu orang, saya gak bisa ceritakan, pokoknya orang ini sudah mengalami perbuatan kuasa kegelapan itu sudah notok-notok, udah jedok. Ya, udah gak bisa gitu, dia aja ginilah saya kasih sedikit hint. Orang ini sudah berubah semua tubuhnya. Oke? Dan saya ketemu dengan orang demikian. Barusan ketemu saya, janjian gitu. Mau sapa? Hai gitu. Dia juga mau bilang hai. Langsung banting ke tanah, setannya keluar-keluar. Dan setannya gak berani berkata, terang, aku terang, terlalu terang. Lalu keluar berubah suaranya berkata, aku mau dia. Saya bilang, waktu dia jatuh ke tanah gitu, saya ikut kaget lah. Saya manusia, saya juga kaget. Setannya kaget ya, saya juga kaget lihat setannya. Kan kita cuma janjian, nggak ada cerita nanti habis ini di jam segini, detik sekian nanti dia akan dibanting di tanah, nggak ada. Saya kaget, dia kaget, jadi setannya lihat saya kaget, dia juga kaget setannya. Tapi satu hal yang membuat saya diingatkan, bukan karena saya hebat. Ini semua adalah warisan anak-anak terang, bahwa kita itu terang benderang. Kita itu terang, dan dia ketakutan. Singkat cerita, orang itu langsung dilepaskan. Dan kepenuhan dengan Roh Kudus. Dan akan bertobat mengganti semua yang salah di hidupnya. Oh, kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Terang itu bukan karena saya Philip Mantova, bukan. Tapi karena saya orang Kristen. Terang itu karena Roh Kudus, bukan karena nama kita. Sungguh loh, kita ini bukan apa-apa. Saya gak lebih tinggi dari Anda kastanya di dalam Tuhan. Sami mawon rawon. Sama aja saudaraku, kita itu semua sama. Yang membedakan kita itu hanyalah apakah kita taat sama firman. Udah perbedaannya. Kalau saya nggak taat sama firman, saya sama-sama akan jadi nggak terang. Kita mesti jadi anak yang terang. Jadi anak Tuhan itu jangan ikut-ikutan ya. Di dunia ini sekarang gereja banyak saya ngerti, tapi nggak semua orang Kristen murni. Udah jangan ikut-ikutan ya. Yang tinggal di Jakarta apalagi. Udah jangan ikut-ikutan. Nggak ada roh agamawi. We come here not to play church. Kita datang ke gereja ini nggak untuk main-mainan gereja. Gereja bukan untuk bisnis atau main-main. No play-play kata orang Singapura. We come here to be changed. Kita datang ke sini untuk diubahkan. Dan kita datang ke sini juga supaya kita berubah. Selain kita berubah, Tuhan memakai kita juga menjadi agen perubahan. Kita harus menjadi agen terang. Sehingga setan kelihatan kita terkejut dan kaget. We come here to change. To be changed and to change someone too as we are changing. Waktu kita berubah, kita juga mengubah orang lain pula. Amin.
Dan anak-anak Tuhan juga jangan takut ke WC sendirian, takut gelap. Setan lihat Anda, kalau di WC-nya ada hantu, itu setannya yang keluar ketakutan, terang. Orang yang terang hatinya itu ya nggak cari pengakuan. Orang yang terang hatinya itu nggak mau cakep, ganteng, cantik sendirian. Orang yang terang itu biasanya nggak akan show off atau sok-sokan, percaya nggak? Yang ada hanyalah orang kaya. Orang kaya pun ada beda. Orang kaya takut akan Tuhan, yang humble hatinya. Kata Yakobus, orang seperti itu mencari posisi yang rendah di kaki Tuhan. Atau orang kaya yang sok-sokan. Sebenarnya di mata Tuhan kita semua miskin. Jadi jangan minder yang miskin harta, asal hatimu terang. Anda lebih kaya di mata Tuhan daripada orang yang lebih kaya daripadamu. Itu hanya materi yang gak dibawa sama sekali masuk ke kuburan. Dimakan pun keluar di jamban. Coba pahami. Tuhan itu baik. Anak terang itu gak perlu aku. Aku itu pelan-pelan semakin dikikis. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Semakin suka kami. Lihat anak terang. Rumahnya itu akan terang. Paling enak itu ya menikah dengan anak terang. Karena orang itu pasti angkat pasangan. Tidak mungkin dia sendirian. Nggak ada itu temanku, itu teman gua, itu teman lu. Itu uangku, itu uangmu. Nggak ada. Semua orang-orang yang diubahkan hatinya itu team player semuanya. Pasti dia itu melibatkan. Kerajaan Allah itu nggak eksklusif. Kerajaan Tuhan itu inklusif. Hanya eksklusif kalau Anania Safira coba main-main dalam gereja. Sekarang beda, gereja jadi busuk namanya. Gara-gara ada beberapa ulah orang Kristen bahkan hamba-hamba Tuhan. Kita ini harus hati-hati. Kita membawa nama Tuhan Yesus kemana-mana.